Kalau haters Nikita Mirzani yang dulu tampaknya harus gigit jari lagi ya. Mungkin nangis di pojokan kali ya. Setelah dengan opini mereka soal video call Nikita Mirzani dengan Dr. Oki ternyata gagal total setelah Dijenpas turun tangan. Dalam kasus sama Nikita Mirzani ini aku heran guys ya, bermasalahnya sama RG ya kan, bermasalahnya sama RG ya kan, tapi yang keluar-keluar ngerocos kemana-mana itu bukan RG. Coba orang-orang di sampingnya RG gitu yang dulu juga pernah temanan sama Nikita Mirzani terus musuhan dan ya kan. Itulah dia guys. Nah itulah keluar sana ngerocos sana sini di sosial media itu, menyebarkan gosip-gosip buruk tentang Nikita Mirzani ini ya kan. Kayaknya dia tuh sangat dendam kali sama Nikita Mirzani, entah apa masa lalunya itu ya kan sama Nikita Mirzani ya kan. Mana kemarin dulu ya yang bilang benci Nikita Mirzani itu yang mana coba? Ternyata diam-diam nonton bareng guys. Nonton bareng nobar sidangnya Nikita Mirzani. Satu keluarga. Ini cocok dikasih nama ini. Namanya itu kalau kita kasih nama ya, ngefans bilang benci ya kan, padahal ngefans ya sok-sok benci. Haters Nikita Mirzani yang dulu tampaknya harus gigit jari lagi ya. Mungkin nangis di pojokan kali ya. Setelah dengan opini mereka soal video call Nikita Mirzani dengan Dr. Oki ternyata gagal total setelah Dijenpas turun tangan. Pertama-tama netizen Cendol ingin menyapa dan berterima kasih dulu kepada ibu cantik kita. Mudah-mudahan beliau mendengar VT netizen Cendol ya. Ibu Rika Aprianti, Kepala Subdirektorat Kerjasama Ditjen Permasyarakatan. Halo Bu Rika, semoga sehat ya Bu, lama tidak ketemu. Semoga Ibu ingat dengan netizen Cendol ya, orang yang pernah Ibu ajak untuk gabung ke wedding organizer punya Ibu. Nah, Sobat Cendol, jadi Ibu Rika sudah memberikan klarifikasi resmi melalui media ya. Video call Nikita Mirzani dengan Dr. Oki itu bukan pelanggaran. Karena menurut beliau dilakukan melalui fasilitas resmi Wartel Suspas. Bukan pakai HP selundupan ataupun alat komunikasi pribadi. Artinya prosesnya tercatat, pengawasannya jelas, dan secara hukum sah sebagai hak tahanan untuk berkomunikasi. Jadi beliau juga menambahkan, walaupun kerabat yang dihubungi dalam hal ini adalah Dr. Oki sedang melakukan siaran langsung di TikTok, itu bukan merupakan tanggung jawab tahanan, karena yang penting itu adalah akses dari sisi rutan dilakukan lewat jalur resmi dan legal. Jadi kemarin itu kan perempuan Parubaya kejang ya, sambil teriak-teriak, harus adil semua dong, semua tahanan diperlakukan sama kayak Nikita Mirzani gitu ya. Nah, netizen Cendol punya ide cemerlang nih. Gimana kalau Dr. Oki kerjasama dengan Ditjenpas dan Rutan Pondok Bambu ya, bikin program skincare for inmates, edukasi perawatan kulit dalam kondisi terbatas di dalam rutan, sambil bagi-bagi skincare gratis, kayaknya asik kali ya. Biasanya sih yang setahu netizen Cendol ya, Ditjenpas itu sangat apresiasi kepada pihak swasta ataupun tahanan ya, yang memberikan kegiatan positif semacam pembinaan yang produktif gitu ya, dan manusiawi tentunya. Nah, gimana nggak kejang tuh nanti haters Nikita Mirzani yang dungu. Intinya jangan buru-buru menuduh hanya karena benci, ya benci boleh lah, tapi jangan dulu. Karena kalau udah benci sembari dungu ya, yang menguasai logika, yang benar pun bisa tampak salah di mata kalian. Nah, sementara yang sabar, yang tenang ya, akan selalu punya ruang untuk membuktikan diri bahkan di balik jeruji. Live. Jadi itu kalau kami lihat ya Mas, itu bukannya dia live, tapi itu sedang video call dengan kerabatnya. Dan itu merupakan haknya yang bersangkutan selama tidak menyalahi norma dan lain-lain, selama masih sesuai dengan ketentuan. Karena menggunakan fasilitas dari rutan, dalam hal ini Rutan Pondok Bambu, dan itu juga menjadi hak juga, bisa digunakan juga oleh seluruh warga binaan maupun tahanan. Halo Fitness Pos, lu bikin gebrakan apa lagi? Katanya lu udah nggak mau nyindir-nyindir Nikmir.
Kenapa nyindir lagi? Pakai segala alasan. Dia live sama dokter Oki. Karena gue sahabat lu, gue kasih tahu ke lu ya. Dengan soft spoken. Fitness Pos. Pan lu yang mulai duluan video call sama itu bengkong. Kenapa lu lupa? Lu amnesia. Kan sebelum Nikmir live sama dokter Oki, kan lu duluan. Di sini gue nggak ngebelain lu ya, gue juga nggak ngebelain si Nikmir ya. Gue di sini netral. Yeah. Udahlah, lu konsentrasi aja ke itu. Kan lu lagi berkabung. Kan mama tercinta lu habis meninggal, Fitness Pos. Udah lu konsentrasi ya. Malah ngebahas Nikmir lagi. Gue tuh lama-lama jadi pendengar, gue jadi capek tau. Beneran capek banget, capek banget. Ya. Udah gue habis ini mau traveling ke itulah, ke Eropa lah ya. Lu kagak diajak. Gue mau ngajakin itu buzzer kita, si kacamata sama gigi kawat. Udah, bye. Kalau Amini kita Mirzani mau naik aju banding gitu, coba biarkanlah dia kan merasa dia nggak bersalah, coba guys. Hah? Cobalah kita juga, kalau kita merasa nggak bersalah, tentu kita melawan loh. Hah? Tentu kita melawan juga, karena kita yakin kita nggak bersalah, kita merasa kita nggak bersalah. Coba sama halnya juga dengan dia. Di mata kita mungkin dia bersalah, di mata kalian yang nggak suka sama dia mungkin dia bersalah, guys. Hah? Tapi di mata dia belum tentu. Dia yang tahu semuanya. Dia yang tahu. Kita tuh hanya mendengar berita cerita sana sini. Kita nggak tahu jelasnya gimana. Hah? Dia yang tahu. Jadi biarkan. Dia mau naik banding, mau aju banding, ya terserah dia. Kita nggak perlu banyak bicara, coba. Ya. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Nikita terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 27B. Nah, tapi di pertimbangannya ya, itu dia tidak menguraikan unsur itu, malah justru menguraikan pasal 27A 27 ayat 4 Undang-Undang ITE berkaitan dengan adanya ancaman pemerasan. Ya. Nah, ini kan kontradiktif antara pertimbangan hukum sama putusannya, amarnya. Di pertimbangan hukum disebutkan bahwa Nikita itu telah berupaya melakukan, misalnya gitu ya, melakukan sebuah ancaman dengan konteks pemerasan untuk mendapatkan keuntungan itu. Nah, tapi di amar putusannya, pasal yang disangkakan atau dikenakan itu adalah pasal 27. Ini kan sudah timpang tadi ya, soal pasal 27A. Ya, pasal 27A itu mengatur tentang menyerang kehormatan atau nama baik orang. Nah, kemudian yang kedua, pasal 27 ayat 4. Pasal 27 ayat 4 itu mengatur tentang kekerasan dengan ancaman memeras gitu. Konteks ini berbeda semua gitu. Nah, bagaimana orang dikatakan melanggar sebuah tindak pidana 27B itu, tapi pertimbangannya bukan pertimbangan pasal 27B gitu. Nah, sehingga menurut kami ini kekeliruan yang sangat fatal gitu. Nah, maka oleh karena itu kami minta pengadilan tinggi untuk meng-cross check ya, lebih detail secara faktual, secara kontekstual dan secara hukumnya gitu.